也就不需要他们了，对不对？属下，更何况我们这些人，根本不可能是魔头。诸位莫慌，若是天魔来了，不过，你还是逃不出我的手心。莫非他已经破？杀我！ Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Xingyun yang dihajar habis-habisan oleh Dewi karena telah menipunya pada permainan judi sebelumnya. Namun Dewi bisa saja memaafkannya asalkan Xingyun dapat membuatnya merasa puas. Lalu apakah yang akan Xingyun lakukan selanjutnya? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Berlokasi di kawah Hao Tianjing, nampak peri Panjin datang untuk menemui Dewi yang merupakan iblis surgawi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya peri Panjin dan Dewi berencana untuk melakukan kerjasama, yang mana peri Panjin akan membantu Dewi untuk keluar dari segel yang ada di kawah Hao Tianjing. Kemudian setelahnya mereka akan menyerang alam peri dan menguasai seluruh alam semesta. Namun ketika peri Panjin berada dalam kawah Hao Tianjing, betapa terkejutnya ia karena Dewi sudah tidak berada di sana, dan segel yang mengurungnya pun sudah dihancurkan. Sontak saja hal ini membuat peri Panjin begitu marah karena Dewi telah mempermainkannya. Akan tetapi meskipun Dewi sudah pergi, tetapi dia akan tetap menemukannya. Selain itu, rupanya peri Panjin memiliki rencana lain karena dua iblis surgawi lainnya sudah berada di bawah kendalinya. 莫非竟然杀我！可恶，他已经破开封印离开了。不过，你还是逃不出我的手心。竟然杀我！你就算逃到天涯海角，莫非我都会把你找出来的。竟然杀我！ Scene lalu beralih kepada para ketua sekte alam peri yang masih saja melakukan pertarungan untuk memperebutkan posisi sebagai ketua aliansi. Pak Tua Su nampak khawatir karena pertarungan itu sudah terjadi selama beberapa minggu namun masih belum juga terlihat pemenangnya. Tetapi meskipun begitu beliau tidak dapat berbuat apapun karena kekuatan yang ia miliki masih belum mampu untuk mengalahkan para ketua sekte yang kekuatan mereka semua berada di ranah puncak Raja Peri. 还不足以碾压他们。这想要决出一个盟主，没有几个。对不对？可叹我的实力还不足以碾。Nyonya Su juga berpikir demikian. Hal ini karena mereka semua adalah ketua sekte yang ada di alam peri. Namun jika Pak Tua Su dapat mengalahkan mereka, itu artinya kekuatan mereka sudah tidak diperlukan lagi. Karena kesal, Pak Tua Su lantas berteriak untuk menanyakan berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menentukan pemenangnya, sehingga mengejutkan semua orang. 他们要何年何月才能分出胜负啊！实力还不足以碾压他们。 Akan tetapi, karena semua orang masih keras kepala, beliau tidak akan peduli lagi dan akan membiarkan mereka melanjutkan pertarungan yang tidak berarti tersebut. Lalu tiba-tiba... Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kemunculan sebuah formasi aneh yang begitu kuat. Nampak semua ketua sekte begitu khawatir apakah iblis surgawi sedang berusaha untuk menghancurkan segel yang ada di kawah Hao Tianjing. Yang mana jika itu benar-benar terjadi, maka iblis akan segera keluar dan seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Apalagi dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, pastinya tidak akan mungkin dapat menghadapi iblis surgawi. Yang bahkan nenek moyang terdahulu saja, banyak yang kehilangan nyawa mereka hanya untuk menghadapi satu iblis surgawi saja. Namun Pak Tua Su dapat merasakan bahwa sepertinya tidak ada kekuatan iblis yang berasal dari formasi tersebut. Beliau lantas memerintahkan Lin Yang untuk segera memeriksanya. Pak Tua Su meminta semua ketua sekte agar jangan khawatir karena sepertinya formasi itu bukan berasal dari iblis surgawi.
Selain itu, ia juga telah mengirimkan beberapa murid Gunung Suanju untuk memeriksanya. Karena Pak Tuasu begitu mengetahui tentang masalah yang telah terjadi, semua ketua sekte nampak setuju untuk memilih beliau sebagai pemimpin aliansi. 我们可以奉你为盟主。是啊，还有是。别说这么多冠冕堂皇的，你就说这些人。元月仙主更适合当盟主。主愿意为天下苍生舍生忘死，别人还没死呢，你就说他慷慨赴义。 Tetapi berbeda dengan Nyonya Su, menurutnya para ketua sekte itu sangat licik, yang mana sebenarnya mereka berharap agar Pak Tuasu berada di jalur depan ketika menghadapi iblis surgawi, sehingga akan mati lebih dulu. Sementara mereka di jalur belakang akan memiliki waktu untuk melarikan diri. 不负诸位重托。诸位，乃我辈楷模，在下佩服。慷慨赴义，令人佩服啊！ Setelah Lin yang kembali, dia melaporkan kepada Pak Tuasu bahwa Kawah Hao Tianjing telah hancur dan tidak ada jejak satupun iblis di sana. Sontak saja Pak Tuasu nampak terkejut karena bisa-bisanya iblis surgawi yang ada di Kawah Hao Tianjing telah pergi sementara mereka tidak melakukan apapun. Para ketua sekte ini begitu kesal karena yang mereka lakukan sebelumnya begitu sia-sia. Alhasil mereka semua pun bergegas kembali ke puncak peri masing-masing. 定让他神魂俱灭。行了。Setelah mereka pergi, Nyonya Su memperingatkan Pak Tuasu bahwa inilah sifat asli dari para ketua sekte tersebut. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak akan membantu orang lain. Menurutnya, beraliansi dengan orang-orang seperti itu tidak layak untuk dilakukan. Lalu cerita pun bersambung dan akan dilanjutkan pada episode berikutnya. 这些人根本就是想让你先去送死，你想以身赴死，就这么一群人，值得吗？哼，你看看这群人的德行。你听我说，人世间的事情并不是你想的那么简单。 Kata-kata untuk hari ini adalah hidup itu seperti air, kadang pasang, kadang surut. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Namun yang terpenting di dalam hidup adalah mengetahui sebuah rahasia. Al-insanu siri wa anna sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia itu. Bye-bye.